Hai, nama gue Alvin dan inilah dia videonya podcast Sabtu Minggu. Okay, let's go. Jadi di sini gue mau sekalian memperkenalkan suatu program baru, nggak program baru juga sih. Sebenarnya terobosan baru yang pengen gue coba yaitu video podcast atau VOD ya kalau nggak salah disingkatnya. Video podcast seperti itu. Di episode kali ini gue mau ngebahas gimana sih rasanya ikut kelas public speaking yang dimana usia gue udah nggak lagi muda gitu. Jadi mungkin relate buat teman-teman di sini yang usianya sama kayak gue, BTW gue 27 dan kayaknya ngerasa gue tuh udah telat banget gitu untuk ikut kelas public speaking gitu ya. So, apakah itu benar atau tidak? Sepertinya gue harus cerita dulu pengalaman gue kemarin ikut kelas public speaking. Oke, jadi kemarin, tepatnya di tanggal 16 Februari 2025 gue mengikuti kelas dari Toastmaster, which is sebuah organisasi kenamaan ya, di seluruh dunia gitu. Semua orang mungkin, ya beberapa orang juga sudah tahu gitu bagaimana kemasyhuran. Bagaimana sih kemasyhuran tuh terlalu ini banget ya, bagaimana sih, Toastmaster ini sangat, broadly known gitu ya, di seluruh dunia. Ketika gue ikut kelas itu, gue merasa kayak, sebenarnya gue pengen melancarkan, bukan dalam arti melancarkan itu karena gue waktu itu pernah ikut kelas public speaking di lembaga lain gitu ya. Yang gue rasa sekarang ini, apakah skill gue masih berguna atau tidak? Masih bisa di-upgrade atau enggak? Ternyata masih. Ternyata seru banget setelah gue ngikutin program itu dan well, gue kayaknya merasa ketagihan untuk ikut program itu. Dan juga di situ gue berhasil menemukan bagaimana sih, caranya kita agar bisa terus compete gitu dalam scope public speaking ini gitu. Jadi kita bisa memperbarui ilmu kita dan juga gimana, kita bisa mengantisipasi rasa grogi kita, rasa nge-blank kita gitu dalam waktu 2 sampai 3 jam ya kalau nggak salah, 2 sampai 3 jam atau 4 jam gitu kurang lebih. Dan banyak banget ilmu yang gue dapet sih di situ. Ada 3 hal yang mungkin gue bisa kasih tahu ke teman-teman mungkin ya. Pertama, ketika lu pengen terjun ke public speaking atau merasa kayaknya lu tadi ya seperti gue omongin, telat untuk mengikuti, telat untuk mempelajari public speaking. No. Yang pertama, lu nggak boleh merasa beda sama standar orang lain. Ya karena yang ngejalanin standar hidup lu ya hidup lu sendiri. Jadi di mana lu pengen belajar, ya lu yang tahu gitu. Lu yang tahu harus mulai dari mana, seperti itu. Ya public speaking, pengen belajar public speaking, then you have to start it. Then you have to start your mission, your vision, kayak gitu. Oke, yang kedua, jangan pernah overthinking. Nah, ini biasanya 11-12 nih, sama overthinking itu biasanya 11-12 sama yang namanya, eee, apa ya, iri atau yang tadi di poin pertama, melihat standar orang lain kita merasa kurang. Nah, biasanya terjangkiti di Gen Z ya, seperti itu. Overthinking. Kalian nggak boleh overthinking. Walaupun itu susah, jujur gue terus terang, gue kadang-kadang masih suka overthinking juga gitu kadang-kadang. Tapi lu mesti inget, lu adalah orang yang hebat ketika lu bisa mengalahkan rasa overthinking lu. Seperti itu. Nah yang terakhir nih, yang ketiga, lu nggak boleh ragu. Karena kalau lu ragu, bakalan jadi maju mundur tuh. Ya karena yang cuma bisa maju mundur kan Syahrini doang ya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian gua cukup sekian pengalaman gua yang bisa gua jelaskan di video kali ini. Semoga
teman-teman yang merasa telat nggak merasa teman-teman yang merasa telat untuk belajar public speaking tuh nggak ngerasa being left far, nggak ngerasa, "Gua kok goblok banget ya?" Jangan seperti itu. Tadi kan sudah gua sebutin ya 3 poin itu, dan semoga teman-teman menemukan kelas yang bagus gitu ya. Mungkin gua saranin bisa ikut di Toastmaster atau di, ya di Toastmaster ya. Enggak, ini gua nggak peres sama sekali, gua nggak ngiklan sama sekali. Teman-teman harus ikut, misalkan mereka ada event pertemuan gitu kan. Jangan ikut programnya dulu deh, ikut-ikut pelatihan kecilnya dulu aja, gitu. Atau bisa ikut seminar atau webinar public speaking yang ringan-ringan dari kampus, dari tempat kerja mungkin, gitu. Yang penting teman-teman harus agile ya, jika kita mau belajar gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.